Betul, Kok bisa betul, pula yang diciptakannya itu membunuh yang menciptakan? Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ada seseorang menyatakan dia mualaf, meninggalkan Kristen hanya gara-gara alasan yang menurut saya itu receh. Kita dengarkan dulu pernyataan beliau. Ini dia. Sebelumnya saya Kristen itu, tetapi karena saya banyak menonton live-nya Pak Ustadz Yusuf, saya Alhamdulillah ya Allah ya. Baru tahu loh Pak, kapan? Udah 3 minggu yang lalu Pak. Apa yang menyebabkan Bapak masuk Islam? Saya penasaran. Ya, saya terangkan Pak, pasti saya terangkan. Jadi sebenarnya agama ini Pak Ustadz, kebanyakan kita itu kan agama ini tidak mengerti. Karena kita mulai dari sejak kecil, orang tua kita itu agamanya ini ya kita anut. Timbul pula di media sosial ini tentang perdebatan diskusi tentang agama. Di sini kita memikirkan. Begitu pula dengan saya sering menonton Pak Ustadz VI yang selalu sabar menerangkan kepada umat Kristen. Tidak pernah menurunkan umat Kristen, bukan seperti Edis atau Mikana. Mau dia menurunkan narasumbernya gitu ya Pak ya. Bapak kan tak pernah menurunkan narasumber kan? Nggak pernah, kecuali sampai pernah, pamit kan? dulu lah. Masa pula Tuhan itu bisa dibunuh manusia? Jadi udah dewasa saya ini sekarang, kok bisa pula dibunuh manusia Tuhan? Sedangkan Tuhan menciptakan manusia. Gitu pikiran saya sekarang ini. Makanya saya sadar tentang semua ini. Iya, Begitu. betul. Saya sadar. Betul, Kok bisa Pak. pula yang diciptakannya itu membunuh yang menciptakan? Jadi tidak masuk akal dalam pikiran logika saya. Jadi aku Betul, Pak, bingung. betul. Iya, betul. Serius, Pak. Masya Allah ya teman-teman ya. Mau beliau berpikir gitu. Berpikir saya sudah dewasa ya. Jadi sesudah perdebatan lintas diskusinya media sosial ini, lama-lama saya berpikir gitu ya Pak. Loh, kok bisa pula manusia membunuh pencipta? Iya, nggak masuk akal Jadi ya. bingung saya. Nah, bagaimana menurut sahabat khotbah populer? Silakan isi di kolom komentar mengenai alasan Bapak ini mualaf meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Ini saya lihat dari logatnya adalah orang Batak ini ya, orang Tapanuli ya. Sangat disayangkan Pak, Anda meninggalkan Kristus hanya karena salah paham salah. Ada 3 alasan yang saya garis bawahi penyebab Bapak ini menyatakan diri mualaf. Wah, dengan semangat, dengan berani, aku mualaf katanya. Yang pertama, karena dia mendengarkan ceramah Yusuf PI. Katanya Yusuf PI orangnya ceramahnya bagus, santun, tak pernah menurunkan orang katanya. Sementara Mikana, Edis TV selalu menurunkan orang. Saya tidak suka katanya. Saya lebih memilih Pak Ustadz yang santun. Begitulah kurang lebih. Padahal dia nggak tahu Yusuf PI pun pernah menurunkan orang. Dan Mikana, Edis menurunkan orang alasannya apa? Karena lawan bicaranya nggak bisa diajak diskusi. Ya wajar diturunkan. Nah, apakah Bapak ini sudah melihat juga tokoh-tokoh yang lain, polemikus Islam yang lain, misalnya seperti Juma? Kalau seandainya Bapak ini masuk live-nya Juma, gimana kira-kira?
Apakah juga dia mau berkata bahwa oh Bapak juga santun, tidak menurunkan orang? Kalau dia masuk live Juma bisa kejang-kejang kamu. Juma itu kalau bicara itu kadang-kadang nggak menggunakan etika, nggak punya sopan santun lagi, asal nyerocos saja, dan bahkan ada unsur penistaan, penghinaan terhadap junjungan kita, baik itu Rasul Paulus maupun Yesus Kristus. Beliau baru-baru ini menyatakan bahwa ada Kristus yang asli dan ada Kristus yang palsu. Yang asli itu yang dilahirkan Maria, yang palsu itu adalah yang telah mati dan bangkit itu, dan dituhankan orang Kristen katanya. Dan itu adalah rekayasa Paulus yang sebenarnya bukan rasul, dan termasuk yang ketemu dengan Saulus yang di perjalanan menuju Damsyik itu bukan Yesus. Seperti itu parah. Dan beberapa orang Kristen yang naik dalam live, yang dimana live itu dipimpin Zuma, diturunkan karena nggak sabar Zuma itu. Dan sering dia menggunakan kata-kata yang kasar loh. Diturunkan, rata-rata diturunkan, apalagi kalau bertanya tentang Islam. Diturunkan kalau terlalu banyak pertanyaan, terlalu tajam begitu, diturunkan. Dan Zuma itu tidak fokus menjawab pertanyaan. Dia jawab sebentar, dia malah tanya balik. Seperti itu. Seharusnya ya layani aja pertanyaan itu, jawab dengan baik sampai orang si penanya puas. Ini enggak, dia sembari menjawab, dia sembari juga menyinggung Tuhan orang lain. Itu kan enggak sopan. Nah itu ya, jadi tolong lihat Pak, banyak live di TikTok mana-mana begitu, biar tahu orang-orang yang buka komal. Apakah semua santun? Banyak sekali yang kasar. Ya, seperti itu. Kalau cuma isu PI, ya itu kan pembawaan diri beliau. Kalau Bapak masuk live saya juga santun, tidak menghina orang. Jangan-jangan Bapak percaya Yesus lagi. Kalau memang patokannya karena live yang sopan atau tidak menurunkan narasumber. Lalu yang kedua, Bapak ini bilang saya itu dari kecil Kristen tapi ikut orang tua. Jadi dari sini saya bisa garis bawahi Bapak ini adalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi. Saya pun dulu Kristen KTP Pak. Saya pernah ke gereja tapi setahun sekali, itu pun saat Natal. Tapi di umur 20 tahun saya bertemu Yesus dan saya bertobat sungguh-sungguh. Sampai sekarang saya mengikut Yesus. Itu udah hampir 20 tahun saya mengikut Yesus, sungguh-sungguh melayaninya tanpa pamrih, kontrak mati untuk melayani Kristus. Itu kalau orang Kristen KTP tidak ada Yesus dalam hatinya, bahaya. Berarti bukan Yesus Tuhan yang mengontrol hidupnya. Jadi saudara-saudara yang Kristen KTP dimanapun berada, yang di KTP-nya Kristen tapi enggak ada Yesus dalam hatinya, ini hati-hati. Hati-hati, hanya tinggal tunggu waktu Anda akan pindah. Yaitu ya, tinggal tunggu waktu saja Anda akan pindah. Itu bisa karena harta, tahta dan cinta. Anda akan pindah tinggalkan Yesus. Lalu nanti kalau sudah mualaf, jelek-jelekkan Kristen. Bilang Kristen itu agama yang salah. Bilang orang Kristen itu sesat. Padahal waktu dia Kristen enggak sungguh-sungguh Kristen KTP. Jadi hati-hati saudara-saudaraku dimanapun yang Kristen, jangan sampai Kristen KTP tanpa pertobatan dan nggak ada Yesus dalam hatimu. Itu tidak akan mengubahmu. Lalu yang ketiga, berdasarkan statement beliau, ini menggelitik. Dia bilang, masa ciptaan membunuh pencipta? Coba, secara logika, mungkinkah ciptaan membunuh pencipta? Siapa itu ciptaan? Siapa itu pencipta? Ciptaan itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah. Sementara pencipta adalah sumber ciptaan. Jadi dari sini sudah berbeda. Yang satu subjek, yang satu objek. Seperti itu. Itu dari segi arti ciptaan dan pencipta. Nah, kita kembali ke Yesus.
Yesus adalah pencipta. Kita percaya itu. Bahkan Yesus adalah Allah. Dalam praeksistensi dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya sampai 3, Yesus adalah Allah karena dia adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Di ayat ketiga, tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa dia yang menjadikan. Jadi dia adalah Allah itu sendiri, dan dia adalah pencipta. Lah, di ayat 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kembali kepada statement Bapak ini, bahwa ciptaan membunuh pencipta. Pertanyaannya, mungkinkah ciptaan membunuh pencipta? Jawabannya tidak mungkin, karena ciptaan itu adalah manusia fana, sementara pencipta itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin bisa dibunuh oleh ciptaan? Nggak mungkin bisa. Lah Yesus. Nah, kita harus belajar ke Alkitab. Di video lain saya lihat Bapak ini katanya pikiran saya dangkal, saya tidak bisa berpikir dalam-dalam. Setahu saya nggak mungkin ciptaan membunuh pencipta. Ya memang, tapi kamu nggak paham siapa Yesus. Yesus memang dilahirkan, bahkan dia mati di salib, tapi itu semua dari segi kemanusiaannya. Ini didukung oleh bayi yang dilahirkan Maria. Bahkan sampai mati itu adalah kemanusiaan, bukan kealahan, bukan ketuhanan. Itu jelas dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Di situ Yesus lahir juru selamat dan dia punya gelar Tuhan dan Kristus. Itu kenapa dia gelarnya Tuhan, karena dia adalah firman Allah. Kenapa dia Kristus, karena dia Mesias, dia juru selamat, dia penyelamat. Jadi harus bisa dibedakan mana kemanusiaan Yesus, mana kealahan Yesus. Itu harus bisa dibedakan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ tegas dikatakan bahwa Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Pak. Jadi kesimpulannya, yang dibunuh oleh orang-orang pada saat itu melalui salib oleh Romawi adalah kemanusiaan Yesus. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau kealahan, ketuhanan, dan dia sebagai pencipta nggak bisa dibunuh. Kalau Allah, Tuhan, pencipta bisa dibunuh, ekosistem dalam dunia ini tidak akan berjalan. Alam semesta ini tidak akan berfungsi lagi karena penciptanya sudah tidak ada. Jadi mustahil manusia yang adalah ciptaan dapat membunuh pencipta. Lah Yesus, nah yang dibunuh sekali lagi, saya putar-putar nih, adalah kemanusiaan Yesus, atau dalam keadaannya sebagai manusia. Itu nggak bisa Allah, Tuhan, pencipta dibunuh. Pikirannya jangan nggak nyambung. Tadi Yusuf PI bilang, iya ya nggak masuk akal ya. Tadi Bapak udah menjelaskan, Bapak yang mualaf tadi, tidak masuk ke akal saya itu ya, makanya nggak masuk ke akalmu, bukan nggak masuk akal. Itu parah sekali, parah. Jadi harus bisa membedakan Yesus Kristus itu siapa. Dia adalah Allah sejati, dia juga manusia sejati. Dia dikatakan Allah karena firman Allah, dia dikatakan manusia karena anak Maria. Tetapi satu dalam Yesus, mana yang berfungsi kita harus bisa memilah. Semua yang terbatas adalah kemanusiaan Yesus. Semua yang tidak terbatas adalah kealahan Yesus. Contoh, dia lahir sampai kematian, itu kemanusiaan Yesus. Dia bisa mengampuni dosa, mengusir setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit. Itu kealahan Yesus, bahkan sampai penciptaan. Karena Bapa menciptakan dengan firman-Nya, itulah Yesus dalam praeksistensi.
Kegagalan Polemikus adalah membedakan mana kealahan, mana kemanusiaan, sehingga pukul rata. Kemanusiaan dijadikan ketuhanan, maka keluarlah istilah Tuhan kok makan, Tuhan kok tidur. Kamu tahu nggak Tuhan itu siapa? Tuhan itu entitas roh. Tegas dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Baca. Semua baca. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tegas dikatakan di situ. Tuhan itu adalah roh. Tuhan adalah roh. Entitas roh, bukan entitas daging. Yang dikatakan Tuhan dalam Yesus itu merujuk kepada keilahiannya, yang adalah firman Allah itu, logos. Jadi jangan kabur, Pak. Kalau Bapak pikirannya dangkal, nggak bisa panjang berpikir, belajar dari orang yang benar. Jangan menyimpulkan sendiri, apalagi dari orang yang salah. Polemikus sudah terbiasa untuk menyalahpahami konsep ketuhanan Yesus. Kemanusiaan dikatakan Allah, kealahan dikatakan manusia. Itu tidak bisa. Kalau bicara Yesus, hati-hati. Ketika kita bicara kemanusiaan, itu pasti terbatas, dan itu bukan kealahan. Ketika kita bicara kealahan, itu tidak terbatas, itu bukan kemanusiaan. Tetapi dalam Yesus yang satu ada kealahan dan kemanusiaan. Itu. Jadi harus bisa memilah. Nah, ini juga kesalahan Polemikus berkata, Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah imam, Yesus adalah guru. Masa Tuhan seperti itu? Saya mau jawab, itu betul, tapi Anda salah. Karena jabatan yang tadi adalah jabatan pelayanan dari sisi kemanusiaan, bukan sisi kealahan. Allah tidak punya jabatan guru seperti yang disandang oleh Yesus. Allah tidak punya jabatan imam, nabi, karena Allah itu entitas roh. Allah itu pencipta, pengampun, itu dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, hati-hati memahami Allah. Nah, kalau teman-teman yang Kristen khususnya, apabila salah memahami kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus dan dicampur aduk, gagal memilah, maka akan jadi seperti Bapak ini. Kasihan ini, kasihan. Makanya seorang hamba Tuhan harus tegas menyampaikan tentang kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Jangan sampai salah paham, apalagi mempercayai Tuhan mati. Tuhan tidak bisa mati, bos. Kenapa? Tuhan itu entitas roh, bukan daging. Yang bisa mati adalah daging manusia ini. Itu contoh saja. Waktu saya sudah meninggal, apa yang mati? Yang mati adalah tubuhku secara jasmani, tetapi rohku tidak akan mungkin bisa mati, tapi kekal. Itu roh manusia saja tidak bisa mati dan kekal, apalagi Yesus Kristus yang adalah Allah. Dulu jadi bertobat, paham salah paham terhadap ketuhanan Yesus. Saya ingatkan Bapak, belum terlambat kalau Bapak minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Jadilah seperti anak yang hilang, yang meninggalkan Bapa untuk sementara waktu. Tetapi kalau Bapak terus meninggalkan Yesus dan menjelek-jelekkan Yesus, karena setelah itu saya dengar videonya, saya masih mengikuti Bapak ini, dia mulai menjelek-jelekkan Kristen. Dia selalu mempertanyakan Kristen. Nah ini, kalau terus begitu, hati-hati. Hati-hati, Anda akan menanggung akibatnya. Binasa selamanya. Ingat, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan.
Kalau Anda mau diselamat, harus percaya Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun yang mendengar ini, please jangan salah paham salah terhadap Yesus Kristus Tuhan. Kalau Anda belum bisa memahaminya, belajarlah dari orang yang paham. Karena ini bicara tentang metafisik, karya Allah yang spektakuler di balik fisik Yesus Kristus yang dilahirkan Maria. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Sayang sekali Anda menyatakan mualaf sebelum Anda belajar dengan benar, sebelum Anda mengetahui Yesus dengan mantap. Itu. Kalau Anda sudah belajar memahami Yesus dengan benar, paham Alkitab, paham menjelaskan Tritunggal dan Allah inkarnasi, Anda nyatakan mau mualaf, ya silahkan. Ini belum tahu apa-apa, menyatakan mualaf, seolah-olah sudah menguasai segalanya. Tapi sayang, tumpul ngana pungotak. Tuhan Yesus memberkati.